Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan ini Kobe Tani ingin kembali membuat video. Mungkin berkisaran sudah 4 hari yang lalu saya buat video terakhir, dan hari ini saya bikin lagi. Nah, alhamdulillah cabai Kobe Tani ini sudah waktunya melakukan pemetikan lagi. Jadi sebentar-sebentar, kalau dalam komentar itu ya sebentar-sebentar metik. Nah, ini cabainya kondisinya seperti ini. Nah, ini tanggal 27 bulan 2 Sobat Tani. Jadi yang di sini cabenya semuanya sudah kondisi merah semuanya. Minta dipetik lagi. Dan ini kemarin adalah pemetikan yang kelima. Nah, insya Allah ini pemetikan yang ke-6 besok. Nah, kondisi cabenya sudah merah. Pada kesempatan ini Kobe Tani ingin berbagi tentang perawatan cabai yang di usia seperti ini Sobat Tani. Ini jangan dianggap juga remeh. Di dalam usia yang seperti ini banyak sekali tidak bisa sampai finish, dan akhirnya ya malah istilahnya itu nanti gelo. Buah masih banyak tapi banyak yang busuk. Nah, dalam hal ini Kobe Tani berbagi tentang perawatan cabai yang kondisi seperti ini. Ini cabai itu banyak sekali yang jatuh-jatuh. Kemarin orang ngambilin, belum saya ambilin, Sobat Tani. Sebenarnya kalau saya ambilin setelah yang jatuh aja, ini pernah saya ambilin itu ada dapat 7 kilo Sobat Tani. Yang jatuh aja. Ini jadi merah-merah yang jatuh itu saya ambilin setelah orang metik di lain harinya. Kelang satu hari saya keliling ngambilin itu dapat 7 kilo. Ini yang jatuh aja. Nah, dalam hal ini Kobe Tani ingin berbagi tentang perawatan cabai yang di usia, yaitu usia seperti ini, ataupun sudah pemetikan ke 5 kali, hampir ke 6 kali. Nah, ini kalau tidak dirawat nanti kita kadang terlena karena sudah mengambil yang merah-merahnya nampaknya bagus. Tapi yang merah bagus ini adalah perawatan yang sebulan yang lalu, ataupun ya sekitar dari mulai jatuhnya kelopak bunga itu perawatan itu sehingganya merah, dan sekarang kondisinya bagus ataupun merah mengkilat, bisa dijual, tidak bosok. Nah, adapun yang sekarang masih hijau seperti ini Sobat Tani, hijau seperti ini kalau tidak kita rawat di usia yang seperti ini, maka nanti jangan salahkan seandainya di ujung-ujungnya ini banyak yang kena busuk kering. Tapi kalau kita rawat terus, ini Sobat Tani, kalau busuk basahnya ini insya Allah sudah aman. Ya nampaknya nggak akan lagi kena busuk basah ini. Tapi ya nggak tahu, tapi nampaknya sudah nggak kena busuk basah. Tapi tinggal kita perawatan busuk kering. Nah, kalau tidak kita rawat seperti ini, yang hijau-hijau seperti ini, nanti tidak menutup kemungkinan bisa busuk kering. Sehingganya pada kesempatan ini Kobe Tani akan berbaginya tentang yaitu insektisida dan fungisida untuk perawatan dari cabai yang sudah usia seperti ini. Nah, ini Sobat Tani, tadi pagi saya melakukan penyemprotan. Walaupun sudah seperti ini harus disemprot. Kalau menurut yaitu peraturannya di dalam seluruh yaitu obat-obatan Sobat Tani, itu ada yang peraturannya 14 hari sebelum dipetik itu baru bisa dilakukan penyemprotan, dan 14 hari kemudian setelah penyemprotan itu baru dipetik. Lah kalau cabai kalau dikelangkan 14 hari ya nggak panen Sobat Tani yang ujung-ujungnya. Jadi tidak bisa. Jadi peraturan dari istilahnya obat-obatan racun ataupun insektisida itu ya kita tidak bisa untuk mengepaskan sesungguhnya. Karena apa? Kalau peraturannya seperti itu, karena biar nggak ada racun. Tapi kita yakin bahwasanya orang yang masak dari buah-buahan ataupun ya cabai ataupun sayur-sayuran itu biasanya dicuci dulu. Sehingganya kemarin disemprot aja, hari ini dimasak itu tidak sedikit, artinya banyak. Nah, seperti ini cabai ini Kobe Tani. Ini mungkin 1-2 hari saya harus metik karena yang merah sudah banyak seperti ini. Itu sudah merah semua.
Nah ini kalau tidak dipetik nanti akan kering. Tapi hari ini saya melakukan penyemprotan, padahal nggak lama lagi akan dipetik. Nah saya yakin bahwasanya ini akan dicuci bagi orang yang masak cabenya. Ini penyemprotan perawatan yang masih hijau, Sobat Tani. Kalau yang merah seperti ini, besok pagi aja bisa dipetik dan selamat ini. Nah, sekarang aja bisa dipetik. Tapi saya menyemprotnya karena memikirkan yang sekarang masih hijau, biar sampai di ujung ini, Sobat Tani, buah yang ujung ini selamat, bisa kejual semua. Adapun pagi hari ini tadi saya menyemprotnya, ini saya memakai yaitu fungisida. Bahan aktifnya yaitu tembaga hidroksida 77%. Nah, adapun merek dagangnya Sobat Tani, ini adalah Cupside yaitu 77 WP. Nah, dan saya campurkan dengan yaitu ini insektisidanya Sobat Tani. Insektisidanya ini saya pakai Skut, ini dari Biotis. Kalau Sobat Tani bisa memilih yang apapun, seperti kemarin saya pakai Yasitrin, pakai Ecoset. Ini bahan aktifnya adalah Sipermetrin. Ini Sobat Tani percaya nggak percaya, ini adalah pengalaman yang Kobe Tani pakai. Jadi dari kemarin Ecoset, Yasitrin, terus Sipermetrin ataupun Skut, ini bahan aktifnya adalah Sipermetrin. Yang ini sangat murah Sobat Tani, sehingganya saya setelah buah itu nampak gede, itu saya memakai ini. Nah, kalau dalam perawatan saya nyemprotnya itu pakai bahan aktif Abamectin, dan ya ada yang oplosan dengan akarisida, itu aja. Terus juga kadang memakai itu merek dagang Aktara, ataupun ya kita memakai bahan aktif Metomil. Metomil itu sifatnya ataupun spektrumnya luas. Hingganya dia bisa hampir membunuh segala macam yaitu binatang yang kena ataupun serangga-serangga yang terkena. Tapi kalau yang Kobe Tani pakai biar dianggap ini murah, tapi saya menganggap bukan murahan, adalah Sipermetrin bahan aktifnya seperti ini Sobat Tani. Kalau soal merek dagangnya Sobat Tani silahkan pakai apapun. Kalau enggak itu Decis aja itu yang lebih bagus ya. Tapi kelasnya masih alhamdulillah tidak mahal sekali. Nah, kenapa saya memakai tembaga hidroksida yang saat ini? Ini saya karena melindungi yang masih hijau-hijau ini. Kalau yang merah ini Sobat Tani besok pagi aja bisa dijual. Yang merah ini besok pagi bisa dipetik. Tapi kalau yang hijau ini masih nunggu. Kalau yang coklat ini sudah insya Allah minggu depan. Yang coklat-coklat ini minggu depan. Nah, yang hijau-hijau ini masih berkisaran 1-2 minggu lagi. Sehingga kalau tidak kita ganti-ganti dengan, kalau ada Sobat Tani pakai yang Topsin itu sistemik, bisa menjaga. Karena apa? Kalau bahan aktif main konsep itu sifatnya yaitu melindungi sebelum terkena. Tapi kalau sejenis yang sistemik itu dia di samping yaitu mengobati dari dalam, juga yaitu melindungi minggu depan berikutnya. Itu kalau menurut pengalaman Kobe Tani. Tapi kalau Sobat Tani mempunyai pengalaman yang lain, persilahkan, karena keyakinan seseorang itu berbeda-beda. Tapi saya lihat apa yang saya sampaikan ini terbukti di dalam tanaman Kobe Tani, bukan di dalam ilmu teori, tapi benar-benar yang Kobe Tani lakukan. Sehingganya seandainya salah ngomongnya tapi prakteknya bagus, ya itu yang kita harapkan. Karena apa? Kalau kita segudang ilmu pun, kalau kita pas nanamnya nggak bagus, nah mungkin ilmu ada cara budidaya di daerah dataran tinggi itu memakai ilmu ini, tapi di daerah dataran rendah memakai ilmu ini, itu juga berpengaruh. Sehingganya Sobat Tani, maka apa yang Kobe Tani sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman Kobe Tani, dan saya pernah mendengar dari seseorang itu adalah pengalaman itu adalah guru
guru yang nomor satu, baik itu pengalaman kesuksesan ataupun pengalaman kegagalan. Seandainya kegagalan itu adalah jalan menuju sukses, karena dengan kegagalan kita akan sukses. Karena kegagalan yang kemarin insya Allah tidak kita ulangi lagi. Jadi seperti itu Sobat Tani. Ini menurut pengalaman Kobe Tani seperti ini di dalam perawatan. Dan kalau cuacanya hujan terus, nah itu usahakan pakai penembus ataupun perekat, itu juga bisa. Ini Kobe Tani tadi kebetulan karena bahan aktifnya itu tembaga, Kobe Tani tidak campurkan dengan macam-macam. Ini aja sebenarnya kalau yang belum pernah coba ini tidak diperbolehkan. Karena ya banyak sekali pengalaman-pengalaman dari kawan-kawan kalau tembaga ini memang khususkan, tapi saya masih berani. Saya tes kalau saya campur di ember sebelum dimasukkan di tangki, kok antara bahan aktif tembaga dengan insektisida sipermetrin ini tidak gumpal, dia bisa cair. Makanya kalau bagi saya tidak apa-apa, dan terbukti di dalam cabenya juga selama ini nggak apa-apa. Ini saya sudah memakai 2 kali penyemprotan ini. Nah, kemarin yang sebelumnya 2 semprotan itu saya memakai Mancozeb, dan setelah 2 semprotan pakai dasar bahan aktif Mancozeb, saya pakai ini. Nah kalau nanti ada lagi 2 lagi Mancozeb, baru pakai Topsin yang dia bahan aktifnya apa tuh, kalau tidak salah tuh metil tiosanat ataupun apa itu, pokoknya yang jelas kayak gitu. Jadi metil gitu aja. Nah itu yang bagus kan, diganti-ganti 2 kali Mancozeb, 1 kali tembaga, 2 kali lagi Mancozeb, 1 kali metil ataupun merek dagangnya Topsin. Ini pengalaman yang Kobe Tani lakukan, dan alhamdulillah hasilnya seperti ini Sobat Tani. Nah mohon maaf Sobat Tani ya, kemarin sebenarnya mau melakukan, setelah pemetikan ini mau melakukan perumputan di seringnya, tapi ternyata ya karyawan ataupun teman-teman yang membantu metik ini ternyata sedang banyak pekerjaan, yaitu rewang, sehingganya tidak bisa untuk membantu yaitu ngerumput. Dan di sekitar saya itu ya untuk mencari karyawan itu agak sulit kalau tidak pesan jauh-jauh hari, karena memang daerahnya itu daerah perusahaan ataupun daerah PT. Nah ini Sobat Tani, ini sudah melakukan pemetikan 5 kali. Terus nanti untuk 1-2 hari ini kita melakukan pemetikan lagi 6 kali. Dan insya Allah Sobat Tani, insya Allah dalam kondisi merah yang seperti ini, insya Allah ini ngagungnya untuk besok. Tapi saya lihat yang hijaunya masih seperti itu Sobat Tani, masih banyaknya seperti ini hijaunya. Nah ini ya kita nggak ngerti, tapi saya punya prediksi cabai yang dalam pertumbuhannya seperti ini ngagungnya di pemetikan 6 kali. Itu kalau sama harinya. Nah, jadi ataupun cuacanya sama. Tapi kalau ini masih banyak hujan terus, masih manjang insya Allah Sobat Tani. Cabainya ini masih manjang. Tapi kalau panas langsung banyak yang merah. Nah, dalam hitung-hitungan Sobat Tani, alhamdulillah kemarin dapat ya kurang lebih 1/2 ton, yaitu pemetikan yang kemarin itu. Jadi ini kalau hitung-hitungannya saya tanam 7.000 batang. Ini karena plastiknya ini plastik bekas, terus ya anjirnya juga anjir bekas. Terus istilahnya perawatannya hanya yang banyak, yaitu di obat ataupun di racunnya, di fungisidanya. Terus kalau pupuknya saya yaitu pupuk kandang sendiri. Terus pupuk dari pabriknya yaitu Posca bersubsidinya itu punya hanya habis
4 sak. Ini kemarin saya kalkulasikan, tidak detil tapi perkiraan. Ini satu batang ini hanya bermodal Rp1.000 Sobat Tani. Satu batang bermodal Rp1.000. Untuk yang trip ini alhamdulillah, ini ibarat kalau orang Jawa tuh ngomong numbur. Nah, numbur, alhamdulillah cabenya jadi, harganya jadi juga. Jadi alhamdulillah, yaitu dalam artian kata numbur, karena harga cabai jadi, harganya pun ya jadi, sehingganya dapatnya itu alhamdulillah banyak dan modalnya hanya sedikit. Ini estimasi hitung-hitungan ya, kalau orang Jawa ngomong numbur. Maka Kopi Tani memotivasi, yuk kita tanam terus apa yang kita tanam, yang kita yakini. Karena mungkin di trip penanaman ini kurang ataupun rezekinya banyak, kalau kita tidak putus asa, di trip yang kedepannya ataupun di penanaman yang kedepannya mungkin akan mendapat ataupun tumburan. Karena kita yakin bahwasanya roda kehidupan ini berputar. Kalau kita tidak putus asa, maka di putaran berikutnya, kalau hari ini tidak dapat, putaran berikutnya insya Allah dapat. Yang penting keyakinan dan kita siapkan dari segala sesuatunya. Ini cabai yang sudah diambil 5 kali, mau 6 kali dalam kondisi seperti ini, artinya sudah banyak insya Allah Sobat Tani. Jadi kalau kemarin itu ya lebih dari 500-an kilo, maka untuk kedepannya insya Allah lebih. Saya tidak istilahnya, mohon maaf sekali tidak pamer, tapi ini sebagai motivasi kepada petani. Yuk sama-sama kita tingkatkan, kita persiapkan dari segala sesuatu, sehingganya para petani Indonesia ini kedepannya bukan ya istilahnya hanya petani-petani yang di situ mencukupi ataupun ngepasi dengan isi KTP, tapi jadilah petani di sini, petani yang benar-benar petani yang di situ bisa dapat turahan. Alhamdulillah. Mohon maaf ini kalau di sana terdengar suara suara mesin. Nah, alhamdulillah dari alat-alat untuk pertanian dan juga untuk peternakan saya bisa terbeli dari pertanian ini. Jadi ini sebagai motivasi. Nah, itu sudah merah semua Sobat Tani, sampai di ujung sana, itu sampai di belakang-belakang pondok sana sudah merah semuanya. Jadi ini dalam kondisi merah semuanya. Insya Allah dalam 1-2 hari ini Kopi Tani akan melakukan pemetikan lagi. Nah, jadi cabenya seperti ini. Ini sebagai motivasi aja, bahwasanya jangan sampai putus asa. Kalau Sobat Tani gagal sekali di dalam pertanian, ulangi lagi dan ulangi lagi sambil kita mencari kenapa kemarin gagal. Nah, itu aja. Kita cari kenapa kemarin gagal, karena pengalaman itu adalah guru yang paling populer lah, paling bagus, paling sempurna. Pengalaman itu adalah guru kita yang bisa benar-benar kita ambil ilmu dari kegagalan itu. Mudah-mudahan kalau kita hari ini gagal, yaitu belajar dari kegagalan itu, berikutnya kita tidak gagal lagi. Saya kira cukup sampai di sini. Saya melakukan pekerjaan, masih ada pekerjaan yang lainnya, karena yang dipakai mesin itu semuanya di seberang arah di pisang-pisang ini akan saya tanami cabai juga. Kalau bisa jangan sampai cabai ini habis saya belum menanam lagi. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan menanam lagi dengan bibit ini, yaitu bibit pemuliaan bibit-bibit sendiri. Saya kira sampai di sini. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.